Pasutri Bapak Tirta Karya dan Ibu Indah Rani berusia 50-an. Mereka tinggal di Jalan Mandala Selatan 2, Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan di Jakarta Barat. Baru sekitar 2 hingga 3 tahun mereka menempati rumah tersebut. Ibu Rani berasal dari keluarga berada yang memiliki usaha tekstil di Bandung, sedangkan Pak Tirta berasal dari Lampung. Keduanya punya jiwa wirausaha. Sehari-hari Ibu Rani bekerja mengurus kios kain miliknya di Pasar Tanah Abang, sementara sang suami mengurus kios lainnya juga berlokasi di Tanah Abang. Biasanya Pak Sutri itu berangkat kerja dengan kendaraan masing-masing dan pulang sore hari juga dengan kendaraan masing-masing. Seluruh aktivitas mereka berjalan normal hingga beberapa waktu belakangan keduanya gusar sebab ada kejadian buruk menimpa mereka. Mobil Innova mereka hilang, dicuri orang dan belum juga ditemukan. Meskipun tengah banyak pikiran, Ibu Rani dan Pak Tirta tetap bekerja seperti biasa. Demikian juga pada Selasa 12 April 2011, mereka menjaga kios. Mereka tidak tahu dalam beberapa jam ke depan hal yang lebih buruk lagi akan menimpa mereka. Dua pemuda, Simon dan Denny, berboncengan dengan sepeda motor menuju sebuah rumah di Jalan Mandala Selatan 2 di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Mereka membawa ransel yang berisi berbagai peralatan ganjil. Setiba di rumah tujuan, mereka turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah lewat garasi. Di ruang tengah, Simon dan Denny mengeluarkan peralatan dari dalam ransel dan mempersiapkan diri dengan memakai masker dan sarung tangan. Keduanya lalu bersembunyi di balik pintu garasi, menunggu pemilik rumah pulang. Beberapa waktu kemudian, terdengar suara mobil Toyota Kijang berhenti di depan rumah. Dari dalam mobil turun Ibu Rani yang baru saja pulang dari kiosnya di Tanah Abang. Saat itu jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Dengan tenang, Ibu Rani menggeser pintu garasi dan melangkah masuk. Saat itu juga Simon dan Denny menyergap wanita itu. Simon langsung menempelkan alat setrum ke dagu dan leher Ibu Rani. Wanita itu menjerit kesakitan, dan rasa sakit yang dialaminya menjadi berkali lipat begitu dirinya dipukul berkali-kali dengan tongkat bisbol. Darah berceceran di mana-mana, Ibu Rani ambruk seketika. Simon dan Denny langsung menyeret tubuh wanita itu ke dalam rumah. Tapi ternyata mereka belum puas. Mereka benturkan kepala Ibu Rani ke tembok lalu menusuk punggung wanita malang itu dengan pisau. Ibu Rani tak lagi bergerak. Simon menyeretnya ke ruang tamu dan membiarkannya di lantai begitu saja. Sementara itu, Denny bergegas ke garasi dan membersihkan ceceran darah di sana. Kemudian keduanya kembali bersiap-siap memakai sarung tangan baru dan bersembunyi di balik pintu garasi menanti mangsa kedua. 30 menit berlalu, terdengar suara sepeda motor. Pak Tirta pulang dari kiosnya di Tanah Abang. Simon dan Denny bersiap. Begitu Pak Tirta melangkah masuk ke garasi, mereka sergap pria itu. Pak Tirta berteriak dan meronta. Simon langsung menghantamkan palu ke kepala pria itu. Seketika Pak Tirta ambruk. Kedua pemuda menyeret tubuh Pak Tirta ke ruang dalam, lantas menusuk punggungnya dengan pisau dan menaruh jasadnya di samping sang istri, Ibu Rani. Tugas pertama Simon dan Denny sudah selesai. Kini mereka buru-buru membersihkan ceceran darah di ruang dalam dan di garasi, lantas membungkus semua peralatan dengan kantong plastik dan memasukkannya ke dalam tas ransel yang kemudian mereka sembunyikan di kamar tidur di lantai atas. Tapi urusan belum selesai, sebab warga yang curiga karena mendengar keributan mulai berdatangan. Mereka melongok dari balik pagar, memanggil-manggil dan bertanya apa yang terjadi. Simon gugup, panik. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukannya? Setelah berpikir-pikir, Simon pun mulai berakting dan berlari panik keluar rumah sambil menjerit-jerit. Dia bilang dirinya menemukan Pak Tirta dan Ibu Rani tewas dibunuh di dalam rumah. Tentu saja warga terkejut dan segera memanggil polisi. Ketika polisi tiba, mereka melihat TKP yang begitu mengerikan. Darah di mana-mana. Pak Tirta dan Ibu Rani tewas bersimbah darah di lantai ruang tamu. Diduga mereka dibunuh perampok. Namun polisi curiga. Mereka menemukan banyak kejanggalan.
Tidak ada barang berharga yang hilang. Mungkinkah Simon dan Denny pelaku pembunuhan? Jika mereka bukan pelaku, mengapa tangan dan pakaian mereka penuh bercak darah? Penjelasan Simon juga tidak meyakinkan saat mengatakan dia baru saja pulang ketika menemukan Pak Tirta dan Ibu Rani tewas di dalam rumah. Sebab ada tetangga yang melihat Simon dan Denny masuk ke dalam rumah sebelum Ibu Rani dan Pak Tirta pulang. Ketika polisi memeriksa rumah, di kamar di lantai atas, mereka menemukan benda-benda mencurigakan berlumur darah termasuk pisau, alat setrum, tongkat bisbol, dan sarung tangan. Polisi pun meringkus Simon dan Denny. Ketika diinterogasi, kedua pemuda itu akhirnya mengaku mereka telah membunuh Pak Tirta dan Ibu Rani. Dan Simon mengatakan Pak Tirta dan Ibu Rani adalah orang tuanya. Lalu mengapa dia membunuh orang tuanya sendiri? Begini ceritanya. Sejak kecil, Simon diangkat sebagai anak oleh Pasutri, Pak Tirta, dan Ibu Rani. Pasutri itu memperlakukannya selayaknya anak kandung darah daging mereka sendiri. Mereka biayai seluruh kebutuhan Simon termasuk pendidikan hingga Simon kini bisa kuliah di sebuah universitas di Jakarta. Tapi bukannya berterima kasih pada orang tua angkatnya, Simon malah mencabut nyawa mereka. Mengapa? Tanya polisi. Saya sakit hati karena sejak kecil orang tua angkat suka mengekang dan memarahi saya dengan kata-kata kasar. Mereka juga ringan tangan, saya pernah dipukul, juga disiram. Tersangka di sana adalah merupakan anak angkat, jadi dia merasa diperlakukan kasar selama ini dari kecil hingga dia dewasa. Dan ini adalah akumulasi dari rasa tidak senangnya, lalu merencanakan untuk melakukan bom. Menurut Simon yang saat itu berusia 21, dia curhat mengenai masalah itu kepada temannya, Denny Sumarsono, yang berusia 24. Bukannya memberi saran yang baik, Denny malah mengompori, bunuh saja mereka. Simon setuju, dia ajak Denny membantunya. Mengapa kamu mau membantu Simon membunuh? Tanya polisi pada Denny. Karena dia menawarkan bayaran besar. Saya butuh uang untuk membayar biaya pendidikan adik saya, demikian alasan Denny. 3 minggu setelah pembunuhan pada awal Mei 2011, dilakukan rekonstruksi di rumah Pak Tirta dan Bu Rani di Jalan Mandala Selatan 2, Tomang, Jakarta Barat. Selama 3 minggu, rumah itu disegel Polsek Metro Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan kini harus dibuka untuk keperluan rekonstruksi. Bau amis darah langsung menyeruak, sebab sejak kejadian rumah itu belum pernah dibersihkan dan dibiarkan begitu saja, agar barang bukti tidak hilang, demikian menurut polisi. Di garasi, bekas genangan dan ceceran darah masih tampak jelas, bahkan sandal Ibu Rani yang penuh bercak darah masih berada di sana. Demikian juga 2 handuk yang dipakai pelaku membersihkan lantai masih berada di garasi. Tak hanya di garasi, di ruang dalam juga bekas ceceran dan genangan darah tampak jelas. Selama rekonstruksi berlangsung, Simon dan Denny tampak tenang meskipun menyaksikan TKP yang mengerikan. Usai rekonstruksi, keduanya kembali dibawa dan ditahan di ruang tahanan Polsek Tanjung Duren. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun dan maksimal hukuman mati. Tidak diperoleh kelanjutan informasi tentang vonis pengadilan yang dijatuhkan kepada keduanya. Jika Simon mengatakan motifnya membunuh orang tua angkat karena sakit hati sejak kecil selalu dimarahi dan dikasari, lain lagi kata rohaniwan gereja tempat Pak Tirta dan Ibu Rani beribadah. Menurut sang rohaniwan, pasutri tersebut kerap gusar melihat perilaku Simon yang selama ini dianggap salah pergaulan. Namun meski sudah diingatkan dan dinasihati, Simon tidak juga berubah. Denny Sumarsono, teman dekat Simon, ternyata seorang residivis narkoba yang juga mendorong Simon untuk membunuh kedua orang tua angkatnya. Dan tak hanya itu, polisi juga berhasil mengusut mobil Innova milik Pak Tirta yang hilang beberapa waktu sebelum kejadian ternyata dicuri oleh Simon dan Denny. Polisi menemukan mobil curian itu disembunyikan Simon di sebuah apartemen di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Di dalam mobil ditemukan foto Pak Tirta dan Ibu Rani yang sebelum kejadian ditunjukkan Simon pada Denny.
Sebulan lamanya Simon dan Denny merencanakan semuanya, hingga akhirnya nekat melakukan pembantaian yang menggemparkan warga Tomang itu pada Selasa 12 April 2011. Para wartawan yang kemudian menyaksikan TKP berdarah sampai menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, sungguh sangat keji. Nyawa Pak Tirta dan Ibu Rani melayang sia-sia di tangan si anak angkat yang sudah mereka asuh dan biayai sejak kecil. Bahkan mereka kuliahkan di salah satu universitas mahal dan bergengsi di Jakarta Barat. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.